Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya Mbah Ucrit Kakung Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial bagaimana cara koneksi PC ataupun laptop kita sebagai klien ke server untuk persiapan pengisian nilai rapot oleh guru mapel, dan sekaligus bagaimana cara kita mengupload nilai yang sudah kita buat dalam format Excel seperti yang videonya sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Namun sebelumnya, buat teman-teman silahkan klik subscribe, like, dan share-nya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh komentar di bawah. Baik, langkah yang pertama, kita perhatikan dulu koneksi jaringan internetnya, bahwa jaringan internet di sini aktif, artinya menggunakan koneksi WiFi. Alangkah baiknya kita matikan dulu atau kita nonaktifkan terlebih dahulu koneksinya. Kemudian kita pilih change setting, kemudian kita matikan atau disable dulu wirelessnya. Setelah disable, baru kita koneksikan jaringan LAN-nya. Dan kebetulan di sini saya akan mengkoneksikan kabel LAN-nya. Oke, sudah terkoneksi. Nah, di sini sedang mendeteksi jaringan koneksinya. Tunggu sampai selesai. Kemudian langkah yang kedua, kita pastikan terlebih dahulu bahwa local area connection ini kita buat secara default. Dalam artian IP address-nya ataupun TCP IP 4-nya itu kita matikan atau kita kosongkan. Caranya seperti apa atau bagaimana? Kita klik yang TCP IP 4-nya, kemudian kita properties. Ya, di sini masih tertera ataupun tertulis IP-nya 192.168.0.10. Ini kita defaultkan ataupun kita matikan secara otomatis kan. Ya, seperti ini. Kemudian baru kita oke. Nah, setelah kita oke, kemudian kita cek. Di sini sekarang sudah no internet access, artinya sudah berwarna kuning tanda seru segitiga. Baru kita masuk ke Google Chrome-nya. Ya, kita input Google Chrome-nya. Kita input di sini. Kemudian kita masukkan IP-nya yang ada di server 1. Kebetulan yang di server itu 169. Ya, menggunakan server 169.254. Nah, ini akan tergantung dari server yang ada di sekolah masing-masing, ya. Oke, kemudian kita enter. Apakah akan terkoneksi atau terhubung? Nah, ternyata sudah terhubung. Namun kadang-kadang ada juga yang tidak terhubung. Ini biasanya itu firewall juga akan mempengaruhi. Bagaimana cara kita menonaktifkan firewallnya? Dari sini kita klik, kemudian pilih run. Dari run, kita enter. Kemudian kita ketikkan di sini firewall.cpl, kemudian kita enter. Ya, setelah kita enter, nah di sini ternyata firewallnya masih aktif. Bagaimana untuk mematikannya? Kita klik matikan terlebih dahulu, ya, turn off, baru kita oke. Nah, setelah oke,
baru kita close. Nah, sekarang sudah bisa. Nah, kita masuk ke login username kita. Kalau ASN, kemarin sudah sempat saya sampaikan bahwa untuk ASN login username-nya adalah nomor NIP. Kecuali guru honor itu disesuaikan dengan namanya masing-masing. Kemudian password 1, 2, sampai 6. Kemudian pilih paketnya, sama seperti yang pernah saya berikan tutorialnya pada saat kita akan mengambil file ekspornya. Kita klik di sini guru, baru kita masuk. Ya, sudah masuk. Kemudian di sini kita masuk. Kemarin kita sudah membuat rencana penilaian, data kompetensi dasarnya, rencana penilaian, sehingga di sini akan tampil, ya. Di sini kita akan tampil. Kemudian bagaimana cara kita mengupload nilai dalam bentuk format yang sudah kita buat. Misalkan yang kita buat seperti ini contohnya, ya, yang sudah kita buat di kelas 9A. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini yang sudah kita upload. Nah, mohon maaf, yang sudah kita input secara manual. Ya. Kemudian ini akan kita upload ke dalam format Erapod. Oke, kita close dulu. Ya. Gimana caranya? Kita mulai klik import, kemudian masuk ke impor nilai pengetahuan. Setelah kita pilih nilai pengetahuan, pilih letak filenya di mana. Cari letak filenya, posisikan, dan harus diingat letak posisi daripada formatnya. Pengetahuan, kita klik pengetahuan, ini, kemudian kita open. Kemudian kita upload. Ya, sudah masuk. Kalau sudah semua, kita simpan. Sampai selesai. Ya, kemudian kita oke. Kalau sudah, kemudian kita masuk ke keterampilannya juga sama. Kita pilih filenya, kita klik keterampilan, open, kemudian kita upload. Kemudian kita simpan juga. Tunggu sampai selesai loading. Oke, kemudian kita masuk ke sikap spiritualnya, pilih filenya, kemudian kita pilih spiritualnya, sikap spiritual, kemudian open, upload lagi, simpan lagi. Oke, kemudian masuk ke sikap sosial, pilih filenya lagi, kemudian kita masuk ke sikap sosialnya, open, upload, dan simpan. Yang terakhir adalah nilai BTS-nya. Impor nilai BTS. Ya, BTS dan pas. Kita pilih file, pilih BTS pasnya kelas 9A, kemudian open, upload. Oke, kemudian simpan. Begitu juga selanjutnya untuk kelas yang lainnya juga sama, caranya seperti itu, ya. Nah, setelah selesai semua, kita baru bisa melihat hasilnya di lihat pengolahan nilai pengetahuan. Kita cek di sini kelas 9A hasilnya. Ya, tunggu
Tunggu sampai selesai proses. Nah, ini hasilnya. Dan akan terlihat jika di bawah KKM itu akan berwarna merah di sini. Ya, itu akan terlihat berwarna merah. Ya, saya buat ini kebetulan hanya contoh. Kemudian kita cek juga nilai keterampilannya. Pilih kelasnya, kemudian mata pelajarannya juga. Tunggu sampai selesai loading. Bukan tetap menunggu sampai selesai loading. Masih loading? Ya, ini tampil sudah. Dan ternyata masih ada nilai yang berwarna merah. Ini nanti silakan siswa bisa diberikan tugas yang lain untuk membantu nilainya agar tidak ataupun nilainya tuntas. Ya. Kemudian kita untuk sebelum kita kirimkan nilai ini ke wali kelas, kita proses deskripsinya dulu. Kita masukkan seperti ini. Nah, jangan lupa nilai bisa diinput, kemudian nilai bisa dikirim, tetapi deskripsi tidak akan tampil di dalam wali kelas, mengingat proses deskripsi siswanya belum kita simpan. Ya, nah di sini bagaimana caranya? Tinggal klik yang paling bawah, tarik ke bawah, klik simpan. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, kita akan melihat di dashboardnya di awal di sini. Ya, kita lihat apakah sudah selesai atau belum. Ya, kita cek di sini kelas 9A, kelas 9A. Kita cek kelas 8, 9A. Nah, di sini sudah semuanya. Sudah, tetapi di sini belum dikirim. Proses sudah selesai, sudah diinput, ini akan berwarna hijau. Nah, tinggal kita kirimkan hasilnya. Kemudian kita klik kirim. Kemudian kita klik 9A-nya, kemudian pilih prakarya. Kemudian di sini di paling bawah baru kita klik kirim nilai akhir. Nah, tetapi sebelum kita kirimkan nilai akhir ini, usahakan nilai siswa ini jangan sampai ada yang di bawah ketuntasan 5. Jika masih ada, silakan siswa diberikan tugas tambahan. Ya, ini sebagai contoh saja saya klik kirim. Jika sudah terkirim, kemudian klik OK. Dan hasilnya akan terlihat di dashboard tadi bahwa kelas 9A sudah selesai dikerjakan semua. Di sini akan berwarna hijau semua. Sudah diinput, sudah dikirim, kemudian sudah proses deskripsi juga sudah selesai. Ya, itu saja. Untuk kelas yang lainnya, saya kira hampir sama caranya seperti itu. Ya, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.